Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namanya ta'lima wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para sahabat, pada hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi, berziarah ke rumah Ustadz Apriya Putra, MA Hum, Tuanku Mudo Khalis, di kediaman beliau di Mungo. Beliau adalah salah satu ulama muda kita di Sumatera Barat. Kemudian beliau juga adalah peneliti naskah-naskah, khususnya naskah-naskah ulama-ulama Minangkabau. Karena itu memang sesuai dengan riwayat pendidikan beliau secara formal. Namun secara informal, beliau telah berguru pada banyak ulama-ulama kita di Sumatera Barat terutama. Insya Allah kita akan membahas tentang perkembangan Islam terutama di Sumatera Barat bersama Ustadz Apriya Putra. Jadi dialog kita pada siang hari ini, ya barangkali kawan-kawan bisa menonton kapanpun kawan-kawan mau, itu beranjak dari penasaran atau rasa ingin tahu kita. Saya pribadi sebenarnya, ketika saya dulu pulang pertama kali dari Mesir ke Indonesia tahun 2015, awal 2016, saya bersilaturahmi ke kediaman salah satu ulama ya top lah di Sumatera Barat. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya akar keislaman umat Islam di Sumatera Barat itu Wahabi. Karena adanya anggapan seperti itu, kenapa? Beliau memandang bahwasanya perkembangan Islam di Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari harimau nan salapan. Dan harimau nan salapan itu yang menurut pandangan beliau adalah Wahabi. Sehingga kemudian apapun dialog ataupun tindakan-tindakan preventif ulama kita terhadap berkembangnya ajaran Wahabi di Sumatera Barat, beliau tidak suka. Bahkan beliau cenderung membela perkembangan kajian-kajian Wahabi di Sumatera Barat. Nah, barangkali sekarang kita ingin bertanya kepada Buya Apriya Putra terkait pandangan beliau mengenai pandangan tokoh tadi. Nah, itu barangkali silakan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana perkembangan Islam di Minangkabau, ahli sejarah sudah memberikan beberapa poin bahwa salah satu aspek perkembangan Islam di Minangkabau itu didasari dan dimotori oleh ulama sufi. Nah, jalur tasawuf. Nah, melalui jalur tasawuf inilah dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu diterima oleh masyarakat Minangkabau yang ketika itu notabene-nya bukan beragama Islam. Nah, dakwah dengan tasawuf memungkinkan seorang ulama untuk mendakwahkan bagaimana Islam menegakkan rukun-rukun agama, kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah dengan secara persuasif, yaitu dakwah dari hati ke hati, tanpa ada kekerasan, kemudian dakwahnya lemah lembut, merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Nah, maka kalau ada anggapan bahwa Islam di Minangkabau, bahwa akarnya itu berasal dari apa yang diistilahkan dengan Wahabi, maka ini sekali lagi kita katakan bahwa tidak terdapat dalam catatan sejarah ada di antara ulama-ulama pendahulu, terutama ulama-ulama generasi awal ketika pengembangan agama Islam di Minangkabau, yang memiliki pemahaman kemudian terkoneksi dengan ulama-ulama Wahabi, terutama sekali suku gurunya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka anggapan atau statement seperti itu tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat kita temukan buktinya dalam lembaran sejarah tentunya. Nah, demikian. Terima kasih banyak kepada Buya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya barangkali kita sampaikan dulu Wahabi itu apa untuk kawan-kawan yang mungkin ingin tahu. Memangnya Wahabi itu apa? Kita tidak membahas masalah penampilan, apakah itu jenggot ataupun celana. Yang kita bahas Wahabi itu adalah dari segi pemikiran, keilmuan mereka. Kalau kita ingin melihat bagaimana seorang itu memang Wahabi atau bukan, saya pribadi suka mengklasifikasikannya kepada 3. Yang pertama dari sisi akidah. Dari sisi akidah,
terkait ayat-ayat sifat yang mutasyabihat, mereka melakukan isbat, menetapkan makna-makna yang mutasyabihat, sehingga mereka ya yang kita lihat jatuh kepada tasbih dan tajsim. Ya, tangan Allah, Allah tersenyum, bahkan itu menjadi dasar pendidikan akidah mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang sifat-sifat yang muhkam. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Hidup, dan seterusnya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kawan-kawan Wahabi awal-awal belajar akidah itu mereka sibuk membahas yang mutasyabihat, bahkan yang cenderung tajsim ataupun tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun antropomorfisme, ketika mereka menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi tauhid. Kemudian juga di sisi tauhid, makna ta'abbud bagi mereka itu terlalu luas, sehingga kadang-kadang mencium tangan guru juga dianggap sebagai syirik. Ya barangkali Bu ya, yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tawasul juga bagi mereka itu adalah sebuah bentuk kesyirikan. Ya, terkait bagaimana dialektikanya, barangkali kita akan buatkan video lebih khusus terkait masalah tawasul. Itu dari segi tauhid. Kemudian dari segi fikih, dulu mereka menolak pakem. Mereka menolak kemapanan ijtihad, sehingga mereka tidak mau bermazhab. Ya, mereka tidak mengakui mazhab, kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun sekarang kita lihat mereka mulai melunak, sudah mulai ikut mazhab Hambali. Bahkan sekarang kita lihat juga di Indonesia banyak yang mengaku bermazhab Syafi'i, tapi entahlah dia barangkali tetap akan membid'ahkan furuk-furuk di dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang paling tidak yang kita temukan kecenderungan mereka adalah menolak mazhab, menolak taklid, menolak ikut kepada orang yang tahu. Kita ya sebagai orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak taklid buta. Akan tetapi kita tidak menolak taklid, karena memang taklid itu adalah sumber ilmu bagi orang-orang yang tidak memiliki kecakapan ijtihad. Apakah nanti ada taklid yang nisbi, taklid yang levelnya agak di atas disebut ittiba, itu masalah lain. Yang penting taklid itu ada dalam syarak. Ada muqallid, ada mujtahid. Kemudian dari sisi tasawuf, mereka anti tasawuf. Ya, mereka anti tasawuf. Sebagian orang menyatakan bahwasanya mereka menerima konsep tasawuf dengan tazkiyatun nafas. Akan tetapi dalam perkembangannya juga kita tidak menemukan hal-hal seperti itu. Ya, bukan cuma anti tarekat, tapi memang tasawuf itu ditolak. Istilahnya itu memang juga ditolak oleh kawan-kawan ini. Sehingga kalau misalkan saya pribadi menilai apakah seseorang itu Wahabi atau tidak, kita lihat dari pola pikirnya, bukan penampilannya. Karena mohon maaf, ya kalau misalkan kita hanya melihat dari jenggot, juga banyak juga yang berjenggot, akan tetapi ternyata mereka bukan Wahabi. Ataupun celananya senteng, itu ada juga yang bukan Wahabi. Ataupun pecinya putih, ya banyak juga seperti saya sekarang juga pecinya putih, tapi tidak terafiliasi kepada Wahabi. Nah, sekarang anggapan bahwasanya Harimau Nan Salapan sebagai tokoh yang masyhur lah dalam perkembangan keislaman Sumatera Barat, Bu ya. Apakah memang mereka ini Wahabi atau bukan? Nah, ada beberapa peneliti yang menisbahkan gerakan Padri itu kepada Wahabi. Nah, tapi lagi-lagi ketika kita menengok kepada bukti-bukti sejarah, termasuk tokoh-tokoh yang menjadi penggerak dari gerakan Padri, anggapan seperti itu belum dapat kita benarkan. Nah, misalnya tadi ada anggapan bahwa Harimau Salapan itu merupakan Wahabi. Nah, kalau kita menengok secara genealogi intelektual, Harimau Salapan itu berhubungan dengan salah seorang ulama besar di Kota Tua. Beliau yang bernama Tuanku Kota Tua. Nah, Tuanku Kota Tua, Tokoh Luma bukan? Bukan Tuanku Aluma, beda lagi. Nah, Tuanku Kota Tua. Nah, Tuanku Kota Tua itu sudah masyhur bahwa beliau adalah seorang ulama yang secara dakwahnya itu persuasif, kemudian sufi, memegang tarekat Syatariyah. Beliau merupakan murid dari Tuanku Pamansiangan. Tuanku Pamansiangan itu punya koneksi hubungan intelektual dengan Syekh Burhanuddin Ulakan yang menjadi sentra dari tarekat Syatariyah. Nah, di secara genealogi mereka adalah murid dari tokoh ulama sufi pasti. Nah, kemudian mengenai tokoh Harimau Salapan itu disebut sebagai Wahabi, sampai sekarang belum terdapat bukti yang menyebutkan bahwa Harimau Salapan itu menganut pemahaman sebagaimana Wahabi yang kita kenal hari ini. Mereka yang melarang tawassul, kemudian mereka yang tidak membolehkan menembok kuburan, ziarah, kemudian aktivitas tarekat, tasawuf dan lain sebagainya. Malah kita kenal di antara tokoh Harimau Salapan yang rekam jejaknya kita dapat di hari ini,
itu merupakan pengembang atau ulama tarekat yang masyhur. Contohnya ada nama salah seorang dari Halimau Salapan, namanya ialah Tuanku Kubu Sanang. Kubu Sanang. Tuanku Kubu Sanang atau Tuanku Merapi, Di nama Pasia. Namanya adalah Syekh Hussein, itu tercatat sebagai salah seorang tokoh tarekat Naqsyabandiyah. Nah, karena pada abad ke-19 itu ulama-ulama di Darek secara khusus itu menganut atau berafiliasi kepada tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, Syekh Hussein itu adalah salah satu tokoh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dalam catatan-catatan sejarah itu mempunyai pengaruh dan wibawa yang besar. Nah, ini salah satu bukti bahwa Harimau Nang Salapan tidak dapat dikaitkan dengan yang namanya pemahaman Wahabi. Nah, kalau kita bicara soal kerasnya dakwah yang to the point, langsung ketika ada orang bermaksiat langsung didatangi dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang ada dua macam dakwah. Satu dakwahnya persuasif, ini yang dikembangkan oleh ulama-ulama sebelum Padri. Dan ketika Padri, ulama-ulama itu lebih mengedepankan dakwah secara langsung. Ketika ada bermaksiat langsung mendatangi, kemudian melakukan dakwah di sana. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa keras tidaknya dakwah seorang itu tidak membuktikan bahwa seorang itu langsung disebut sebagai penganut Wahabi. Dan yang paling penting bahwa sanad keterkaitan keilmuan tokoh-tokoh Padri dengan tokoh-tokoh Wahabi di abad 19, anggaplah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu sama sekali tidak kita temui. Nah, ketika kita menengok misalnya literatur-literatur yang diajarkan di surau abad ke-19, yang sampai hari ini masih dapat kita temui di beberapa surau. Ketika mereka belajar tafsir, mereka belajar tafsir Jalalain. Dan kita tahu tafsir Jalalain ditulis oleh dua tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidi, yaitu Syekh Imam Jalaluddin Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Dua tokoh sentral dari Sunni, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Ketika mereka belajar akidah di abad ke-19, mereka belajar Muqaddimah Sughra karangan Imam Sinusi, yang belajar sifat 20. Kemudian ketika belajar tasawuf, mereka belajar karya-karya Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan salah satu kitab yang populer di waktu itu. Nah, lagi-lagi ini meruntuhkan pendapat yang mengatakan bahwa Padri itu identik dengan Wahabi. Nah, salah satu di antara sedikit catatan sejarah dari pribumi mengenai Padri ditulis oleh Syekh Jalaluddin Tuanku Sami, faqih atau yang dikenal dengan faqih sagir. Beliau adalah murid daripada Tuanku Nantuo. Beliau menulis catatan dalam Arab Melayu, bahasa Minangkabau, mengenai awal mula Padri atau yang disebut dengan perang putih, ya, kaum putih di Minangkabau, ya, karena mereka memakai sorban, memakai jubah putih dan lain sebagainya. Nah, di dalam catatan yang beliau kemukakan itu, beliau mengatakan bahwa di masa Padri mulai melakukan gerakan itu, di masa itulah aktivitas tradisi Maulid itu mulai dilangsungkan. Itu dapat kita temukan dalam catatan Faqih Sagir. Nah, mengenai tradisi Maulid, kemudian penghormatan kepada Syekh Sufi yang berwibawa seperti Tuanku Nantuo. Nah, kemudian pengembangan ilmu agama, masing-masing surau itu dibagi ilmu agamanya. Ada surau yang identik dengan ilmu mantik, ada surau yang identik dengan ilmu balaghah, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Dan itu semuanya merupakan tidak jauh dari pemahaman Tuanku Nantuo sebagai sentra di waktu itu, yang merupakan seorang Asy'ariyah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian bermazhab Syafi'i, kemudian bertasawuf dan mengamalkan tarekat yang mu'tabarah. Nah, soal apakah kemudian murid-muridnya nanti memilih
cara dakwah yang keras. Dan lagi-lagi itu bukan merupakan bukti bahwa murid-murid tersebut terpengaruh oleh pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang lebih sepuh dibandingkan itu adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Dan dalam kajian kita, kajian manuskrip, sudah dikumpulkan, kemudian dikaji, diteliti, dicatat judul-judul manuskrip yang sudah ada sejak abad ke-18, abad ke-19, abad 20, dan memang tidak ditemukan sampai sekarang adanya bekas atau peninggalan kitab atau manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Umumnya manuskrip-manuskrip yang ada itu ditulis ialah oleh ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tadi kita sebut kalau fikihnya ialah Minhajut Talibin Imam Nawawi. Kemudian kalau secara akidah mereka membahas matan atau syarah dari kitab Imam Sanusi. Kemudian dalam tasawuf mereka membahas kitab Imam Ghazali. Nah, ini merupakan bukti yang konkret. Mungkin konkret mengenai padri di Minangkabau. Dan hasil khulasatul kalam kita bahwa Harimau Salapan itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu menganut faham Wahabi. Malah sebaliknya, mereka adalah tokoh-tokoh yang lahir dari rahim, dalam tanda kutip, rahim ulama tasawuf besar di abad ke-19, dan beberapa di antara tokoh Harimau Salapan yang jejaknya kita ketahui hari ini merupakan sufi yang terpandang di masa itu. Gitu. Berarti bisa kita ambil garis besarnya kembali bahwasanya kita menilai seseorang itu Wahabi atau bukan dari gaya dakwahnya, akan tetapi dari keilmuan dan pola pikirnya, ya Bu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, walaupun gaya dakwah Harimau Salapan ini keras barangkali, akan tetapi dari segi keilmuan kita lihat dan sanad genealogi keilmuan mereka ternyata berhulu kepada ulama-ulama yang Sunni. Dan juga kitab-kitab pegangan mereka adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Sunni dalam fikih, dalam tauhid, kemudian juga dalam tasawuf. Barangkali sekarang anggapan bahwasanya dasar keislaman masyarakat di Sumatera Barat adalah Wahabi dan dinisbatkan kepada Harimau Salapan, ya kita anggap patah lah ya Bu ya. Iya, dan itu patut diulang, diteliti, dikritisi kembali. Nah, begini Bu ya. Asal mula padri disebut sebagai punya hubungan dengan Wahabi itu berasal dari kepulangan 3 haji dari Mekah di awal abad ke-19. Ada Haji Miskin, ada Haji Piobang, ada Haji Sumania. Nah, mereka lah yang mula-mula mengembangkan dakwah dengan to the point tadi. Dakwah secara langsung yang kemudian diambil metode ini oleh salah seorang ulama di Kamang bernama Tuan Kunandece. Nah, catatan mengenai tokoh-tokoh ini itu tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mereka punya keterkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di awal abad ke-19 betul kita ketahui ada semacam gejolak di tanah Arab, yaitu pasukan Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu pernah ekspansi ke Mekah. Nah, tapi mengenai 3 haji tadi, itu sejarah yang pasti yang menyatakan mereka itu terpengaruh oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu hampir dikatakan tidak ada. Nah, apalagi ketika itu di Mekah, ulama-ulama besar itu secara bersama itu menolak pemahaman Wahabi tadi. Kita kenal namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang menulis kitab misalnya Fitnatul Wahabiyah. Nah, itu betul-betul menjaga pelajar-pelajar, para tulabah ketika itu, terutama yang datang dari Nusantara, dari pemahaman yang disebut dengan pemahaman Wahabi. Nah, bisa jadi beberapa peneliti melihat gerakan padri yang merupakan sebuah gerakan di dalamnya itu bersinggungan dengan agama, kemudian kontra dengan penjajah dan lain sebagainya, menganggap bahwa gerakan ini punya pengaruh dipengaruhi oleh gerakan yang ada
atau dinamika sosial yang ada di Mekah. Tetapi ini perlu dikaji ulang, kemudian dikritisi. Yang sampai sekarang fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Padri itu memang bukan Wahabi. Nah, statement-statement yang mengatakan bahwa Padri, kemudian tokoh-tokoh ulama dari Padri menganut paham Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu belum terdapat bukti mengenai itu. Dan kita mesti mendatangkan bukti mengenai hal demikian. Sedangkan analisa terhadap manuskrip di abad ke-19 malah menunjukkan hal sebaliknya. Kitab-kitab yang ada adalah kitab-kitab dari kalangan Asy'ariyah, kemudian fikihnya Syafi'i, kemudian mereka adalah orang-orang yang bertasawuf. Lagi-lagi bedanya tadi ialah soal cara dakwah, gaya tadi. Ya, gitu. Berarti bisa kita katakan bahwasanya anggapan bahwasanya Sumatera Barat itu Wahabi dilihat dari tuanku Harimau Nan Salapan, tidak bisa kita katakan Wahabi. Kemudian kita juga lihat karya-karya juga tidak bisa kita katakan Wahabi. Nah, sekarang barangkali ada juga yang tetap akan kekeh menyatakan bahwasanya Sumatera Barat ini Wahabi, Bu ya. Kenapa? Karena beliau melihat Haji Rasul dan Buya Hamka yang keras terhadap tasawuf ya, terhadap tarekat lah. Lebih spesifik kita katakan tarekat, bukan tasawuf ya, karena beliau bertasawuf ya, beliau bertasawuf, tapi beliau anti tarekat lah. Itu anggapan orang-orang kenapa dikatakan bahwasanya Sumatera Barat ini alirannya adalah Wahabi atau akarnya adalah Wahabi. Nah, bagaimana kita memandang hal tersebut, Bu? Nah, statement yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh pembaharu di awal abad 20 merupakan Wahabi, kita perlu dikritisi, dan itu kita kira terlalu tergesa-gesa ya, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam ranah intelektual, ilmiah, itu terlalu tergesa-gesa. Nah, di awal abad ke-20 memang ada dua kubu yang saling berseberangan. Satu, ada kubu yang disebut dengan kaum muda. Yang kedua disebut dengan kaum tua. Nah, kaum muda itu antara dua kubu ini sebenarnya tidak ada definisi atau benang merah yang betul-betul bisa membedakan ini masuk kubu kaum tua, ini masuk kubu kaum muda. Hampir tidak ada. Karena masing-masing tokoh yang kita sebut kaum muda itu sendiri pun, mereka satu sisi mereka dapat disebut sebagai kaum tua. Lihat dari guru-gurunya. Guru-gurunya. Kemudian yang disebut sebagai kaum tua sendiri. Dan satu segi mereka pun punya pemajuan pemikiran sebagaimana kaum muda. Jadi hampir tidak ditemukan benang merah. Nah, okeylah, kita terima pendapat ada kaum tua dan kaum muda. Nah, tokoh kaum muda itu sebagai pionir itu adalah Haji Rasul atau Syekh Abdul Karim Amarullah. Nah, beliau merupakan ayah dari tokoh ulama nasional dari Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka. Beliau anak dari Syekh Amrullah Tuanku Kisai. Nah, jadi Haji Rasul itu anak dari Syekh Amrullah Tuanku Kisai. Syekh Amrullah itu nanti ke atasnya sampai sisilahnya kepada Tuanku Nan Tu Ampek Koto. Jadi ada dulu beberapa gelar yang sama, Tuanku Nan Tu Koto Tuo, ada Tuanku Nan Tu Ampek Koto. Nah, mengenai sosok Haji Rasul atau Syekh Abdul Karim Amarullah, yang dalam beberapa tulisan disebut yang menisbahkan beliau ini kepada Wahabi. Ini perlu kita menengok referensi yang utama mengenai sosok ini. Tentu kita sebagai orang yang ingin ilmiah, kemudian dalam ranah intelektual, kita harus mengambil referensi utama. Referensi dasar, bukan referensi dari pihak kedua. Karena pihak kedua itu nanti berdasarkan analisa. Masuk opini. Ya, bisa masuk opini dalamnya, yang ada juga beberapa pemikiran subjektif di dalamnya. Nah, Syekh Amrullah itu memiliki karangan-karangan. Nah, tadi kita ada yang menyebut bahwa Syekh Haji Rasul ya tadi ya, Syekh Abdul Karim Amarullah ini itu disebut sebagai Wahabi. Kita kenal ciri-ciri utama dari Wahabi. Mereka yang menolak tawassul, kemudian mereka yang menolak tamazhub mungkin, dan sebagian yang tidak bermazhab, kemudian taklid mazhab, kemudian mereka yang antipati kepada tarekat, kemudian mereka yang
tidak menerima konsep sifat 20 ya di kalangan Asy'ariyah. Nah, Haji Rasul sendiri dalam kitab-kitab karangan yang kita baca dan dapat kita bantah argumen statement seperti itu, anggapan seperti itu. Pertama, bahwa kita sebutkan bahwa Haji Rasul ini adalah seorang yang bertasawuf dan bertarikat. Tasawuf dan tarikat. Pertama, kalau kita baca buku ayahku Hamka, itu walaupun Hamka menulis itu dengan gaya bercerita yang mengalir Sastrawi. ala sastra ya, ala cerita dramatisnya. ya, dramatis dan sebagainya. Tapi ada beberapa poin yang kita tengok di dalamnya itu. Misalnya bagaimana takbiyat beliau, sifat-sifat beliau yang itu semua merupakan sifat-sifat dari sufi yang kita kenal. Nah, pertama kita sebut Haji Rasul ialah sosok seorang sufi, seorang tasawuf dan juga seorang tarekat. Nah, di mana kita menemukan bukti itu dalam catatan harian. Jadi ada sebuah catatan harian dalam bentuk manuskrip yang kita tidak tahu apakah Hamka mengambil itu sebagai referensi dalam buku ayahku atau tidak. Tapi kita tidak menemukan informasi-informasi dalam catatan harian itu dalam buku ayahku. Di dalam catatan harian yang masih dalam bentuk manuskrip yang ditulis sekitar tahun 1906 sampai tahun 1920-an. Dan masa antara 1906 dan 1920-an itu adalah masa bergejolaknya kepribadian Haji Rasul. Jadi masa muda yang sedang membara, bergejolak, pokoknya ingin tampil ke depan. Jadi naskah ini dapat kita jadikan sebagai dasar. Beda mungkin ketika sudah lewat usianya 40 atau 50 tahun, mungkin jiwa gejolaknya tidak begitu lagi. Nah, ketika beliau sedang darah mudanya itu sedang naik untuk menunjukkan intelektualitas, kemudian ketika berdebat ingin tampil dan lain sebagainya. Nah, di dalam manuskrip catatan harian itu kita menemukan pertama kita menemukan catatan beliau tentang sifat 20. Berarti beliau memakai akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kemudian di dalamnya kita menemukan catatan silsilah beliau Haji Rasul mengambil tarikat Sadah Ba'lawi kepada ayahnya Syekh Amrullah Al-Kisai. Syekh Amrullah merupakan murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Amrullah juga belajar ke Makkah berarti. Syekh Amrullah Haji Rasul. Ayah beliau kaya, betul. Belajar ke Mekah. Ayah Haji Rasul ya, Haji Rasul. Ya, ayah Haji Rasul. Syekh Amrullah Al-Kisai belajar ke Mekah. Oh, belajar ke Beliau Mekah. langsung belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu di abad ke-19. Abad 19. Dan kita tahu betapa luar biasa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam menjaga keilmuan ketika itu, termasuk dari orang-orangan Wahabi. Bahkan nama beliau menjadi inspirasi penggantian nama Syekh Muhammad Darwis. Iya. Itu. Atau yang kita kenal dengan Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ya, nanti kita juga akan bahas ya. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya Muhammadiyah ini Wahabi. Sumatera Barat ini Wahabi karena kental Muhammadiyah. Itu juga akan kita bahas. Tapi kita lanjutkan lagi dulu tentang Haji Rasul. Haji Rasul. Nah, ada silsilah tarekat Sadah Ba'lawi kepada ayahnya Syekh Amrullah. Nah, itu yang pertama. Jadi beliau ini sosok sufi bertarekat dan memiliki wirid-wirid dalam tarekat yang kita temukan di dalam catatan harian. Nah, cuma ada semacam dinamika, dan ini dinamika yang sudah lumrah di kalangan ulama. Jadi ada seorang yang menonjol dalam satu tarekat dan mengkritisi tarekat yang lainnya, itu sudah biasa. Dan itu seharusnya kita sudah lumrah hal itu sejak zaman dulu. Ada semacam dinamika seperti ini, dinamika intelektual yang biasa. Antara imam-imam sendiri ada yang berbeda. Satu mazhab pun berbeda. Seperti Imam Suyuti dan Imam Sakhawi. Iya, betul. Nah, Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul memang pernah mengkritik tarekat Naqsyabandiyah. Nah, judul kitabnya Izharu Asatiril Mudillin. Nah, kritikan ini berasal dari termotivasi oleh kritikan yang dilontarkan oleh gurunya, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, penting juga kita bahas sebenarnya Syekh Ahmad Khatib, bagaimana posisinya pemahaman agama beliau. Karena ada sebagian yang menarik Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sebagai akar Wahabi di Minangkabau. Karena Syekh Ahmad Khatib pernah berdebat masalah tarekat. Masalah tarekat. Nah,
karena Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu mengkritik tarekat Naqsyabandiyah dalam kitabnya Izhar Zaghril Kazvin. Kemudian kritikannya ini mendapat perlawanan dalam tanda kutip dari ulama-ulama Minangkabau, bahkan dari muridnya sendiri. Namanya Syekh Khatib Ali di Padang. Jadi Syekh Khatib Ali menulis kitab Miftahus Shadiqiyah fi Istilahin Naqsyabandiyah. Nah, Haji Rasul itu tak mau ketinggalan, beliau membela guru. Membela guru. Nah, membela guru dan menulis kitab dengan judul yang hampir rada-rada sama. Isinya sama-sama ya, dengan jiwa mudanya, ada kata-kata yang rada-rada keras dalamnya, dan itu hal yang biasa untuk pemuda yang baru belajar dari Mekah dan baru sampai di kampung halaman dan ingin berdakwah. Dan kitab dulu tidak dibaca awam juga ya, Bu ya? Tidak dibaca awam. Itu satu lagi juga yang perlu digarisbawahi. Awam enggak menikmati hal tersebut. Tidak menikmati. Memang ulama-ulama saja yang paham lah. Perdebatannya di kalangan ulama. Iya. Ulama. Nah, walaupun Haji Rasul mengkritik tarekat, itu tidak serta-merta membuat sosoknya menjadi anti tarekat. Nah, itu hal penting yang patut digarisbawahi. Dan statement itu memang harus sebenarnya dikemukakan ke khalayak supaya anggapan bahwa Haji Rasul yang mengkritik tarekat Naqsyabandiyah sehingga Haji Rasul kita posisikan berada pada kelompok yang anti tarekat itu tidak lagi didengar, dan kita memang harus jujur secara ilmiah mengenai hal itu. Nah, jadi beliau mengkritik tarekat, tapi beliau tetap mengamalkan bertarekat tadi, Sadah Ba'alawi. Dan kita kenal, kita ketahui bahwa Haji Rasul mengkritik tarekat ya ketika masa mudanya. Setelah usianya beranjak jauh, ini dalam rentannya psikologinya itu nanti akan berubah. Masa mudanya ada masa ketika sudah matang, dewasa, beliau tidak lagi membahas tarekat, malah beliau lebih banyak mengkritik, atau kalau ada kritikan-kritikan beliau masalah sosial keagamaan. Sosial keagamaan yang menjadi permasalahan secara umum, tidak lagi menyinggung hal-hal yang bersifat tarekat amaliyah yang pernah membuat ulama-ulama tersebut terpecahkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang menyebut bahwa Haji Rasul adalah Wahabi dengan segala macam akidah-akidahnya itu. Nah, ini terbantahkan karena Haji Rasul itu sendiri adalah sosok yang mengajarkan sifat 20. Jadi kita sebut ada catatan hariannya itu yang berisi tentang catatan ringkasan sifat 20. Nah, boleh membantah misalnya, ini catatan harian tidak disebarkan. Nah, tapi ada buku beliau yang khusus membahas secara akidah, judulnya adalah Tambihul Anam. Kambil Anam, itu khusus membahas mengajarkan berisi tentang akidah-akidah Asy'ariyah, itu sifat 20. Dan itu dicetak pada tahun 1916 di percetakan Al-Munir di Padang dan disebarkan secara luas. Dan Buya Hamka dalam Ayahku juga tidak, kalau kita menyebut Buya Hamka sebagai orang yang tadi dalam itu Wahabi ya, yang anti terhadap Asy'ariyah dan lain sebagainya, dalam Ayahku sendiri berapa kali Buya Hamka menyebutkan bahwa beliau menggarisbawahi pengajaran sifat 20, termasuk ketika perang Kamang misalnya, beliau menyebutkan bahwa ulama-ulama ketika itu kembali ketika perang sudah usai, ulama-ulama kembali mengajarkan sifat 20. Jadi semacam ada apresiasi, dan memang masalah sifat 20 itu bukan masalah yang diperdebatkan di awal abad 20. Nah, perlu kita garis bawahi, perdebatan antara kaum muda dengan kaum tua itu hanya pada soal-soal yang furu'-furu' syariat saja. Tidak menyangkut masalah usul. Misalnya masalah usolli. Usolli, ada yang mengatakan usolli tidak bid'ah, ada yang mengatakan tidak, dan itu bukan serta-merta menunjukkan bahwa seorang itu Wahabi, bukan. Kemudian masalah berdiri maulid ketika berzanji, ketika sampai pada pembacaan mahal qiyam, orang berdiri sama, ya kaum muda seperti Haji Rasul mengatakan berdiri maulid itu bid'ah, sedangkan kaum tua mengatakan itu bid'ahnya bid'ah hasanah karena untuk penghormatan. Nah, hal-hal yang furu'iyah itu tidak serta-merta membuat tokoh-tokoh ini
tokoh misalnya yang kontrak itu jatuh kepada jurang Wahabi. Tidak. Dan tokoh-tokoh lain lah, misalnya siapa lagi tokoh kaum muda yang kita kenal, seperti Haji Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad di Padang, di Adabiyah itu kan di antara tokoh-tokoh sentra, tokoh-tokoh penting kaum muda yang diklasifikasikan sebagai kaum muda. Nah, beliau menulis kitab tauhid judulnya Ilmu Sejati. Ilmu Sejati. Ilmu Sejati, dan itu ditulis dalam majalah Al-Munir Padang, majalah corong kaum muda. Ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa Ilmu Sejati yang ditulis oleh Haji Abdullah Ahmad isinya adalah tentang pengajaran sifat 20. Lagi-lagi Asy'ariyah. Lagi-lagi Asy'ariyah. Dan belum lagi tokoh-tokoh lain seperti ada yang menyebut Syekh Ibrahim Musa Parabi sebagai juga termasuk kitab beliau Al-Hidayah. Ya. Juga bahas sifat 20. Kelompok kaum muda. Nah, malah ditemukan ada kitab beliau yang bahas sifat 20. Ya. Dan ini kita kira penting sekali, dan mesti kita harus jujur secara ilmiah, berbicara berdasarkan data-data sejarah yang masadir ya, masadir awal dari keilmuan tokoh-tokoh ulama Minang itu, supaya kita tidak menjustifikasi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya tadi soal keterpengaruh Wahabi, pemahaman yang anti mazhab, kemudian anti terhadap tasawuf dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjustifikasi kepada tokoh-tokoh yang mereka itu terbebas dari itu semua. Dan ini kita kira penting di zaman sekarang, zaman ketika kita butuh informasi, butuh data-data yang pasti dan ilmiah. Memang disinilah barangkali racun ya Buya ya. Karena awam tidak bisa mengkaji sebagaimana Buya ataupun kawan-kawan yang punya apa istilahnya, filter ilmiah ketika mendapatkan informasi-informasi. Boleh jadi sebagian dai, sebagian orator sekarang menyampaikan bahwasanya akar keislaman masyarakat Sumatera Barat ini Wahabi karena dilihat dari beberapa furu, pendapat-pendapat furu'iyah dari Buya Hamka ataupun Haji Rasul. Padahal kalau misalkan kita lihat usulnya enggak. Usulnya mereka bertasawuf, bahkan bertarekat seperti tadi. Kemudian mereka tauhidnya tauhid Asy'ariyah, kemudian mereka juga mungkin dalam mazhab tidak terlalu kuat. Mungkin barangkali dalam mazhab tidak terlalu kuat. Tapi kan kalaupun tidak terlalu kuat dalam mazhab, tidak serta-merta membuat seseorang itu menjadi Wahabi. Itulah kira-kira ya. Pokoknya gaya, jangan melihat seseorang itu Wahabi hanya karena gayanya saja, tapi memang kita benar-benar lihat dari sumber primer. Kemudian karya-karya tulis, kemudian bukti-bukti otentik apakah mereka memang Wahabi atau bukan. Nah, itu kemudian Buya kita juga bisa melihatlah satu lagi ya, barangkali kalau misalkan yang menyatakan bahwasanya akar keislaman masyarakat Sumatera Barat ini Wahabi, adakah lumbung pondok Wahabi di Sumatera Barat kalau kita lihat dari pondok-pondok tua Buya? Langsung kita katakan tidak ada. Yang surau-surau yang terkemuka, mulai dari yang paling masyhur Surau Ulakan, kemudian Surau KPKP Peninjauan, Surau Calau di Sejunjuang, kemudian yang terbesar di abad 19 Surau Kampung Dagang Batu Hampar. Itu surau-surau yang memiliki pengaruh luas. Kemudian murid-muridnya, santri-santri anak siak dari surau itu kemudian mengembangkan surau-surau juga di abad ke-19. Kemudian baru awal abad 20 ada madrasah sistem klasikal. Dan dapat kita nyatakan tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwa surau-surau yang dalam istilah lebih ini pesantren ya, kalau di istilah di Minangkabau itu surau yang mengajarkan pemahaman Wahabi. Tak ada satupun. Kalau ada, maka itu perlu kita nyatakan, harus kita buktikan. Dan catatan-catatan sejarah kita menyebutkan bahwa surau-surau yang ada itu mereka tetap dalam mazhab Syafi'i, berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan masing-masing itu beramal dengan amal tasawuf. Dan kita kira kalau ada yang berstatement seperti itu barangkali perlu menengok kembali sejarah. Dan ini suatu yang sangat garib sekali kalau ada yang mengatakan bahwa tadi disebut akar Minangkabau adalah Wahabi dan lain sebagainya, dan memang tidak ada bukti sejarah yang menyebutkan hal itu. Malah yang kita temukan adalah kebalikannya, bahwa Minangkabau sejak dahulu adalah mereka tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ittifaq, dan sudah buktinya sudah jelas, seperti jelasnya matahari di siang hari. Tidak perlu kita nanti
membelokkan sejarah, dan itu kita kira sangat nampak sekali belangnya kalau seandainya sejarah itu dibelokkan kepada Justru Pondok Wahabi ya baru dibangun sekarang-sekarang ya Bu ya. iya. Nggak ada dulu ya. Tidak ada dulu. Tidak ada, hampir tidak ada. Kalau tawalib bagaimana Bu ya? Tawalib itu masuk kategori kaum muda. Kaum muda. Jadi kita sudah bahas soal kaum muda kan. Ya. Beberapa karya tulis guru-guru tawalib di masa awal, misalnya Abdul Rahim Manaf, itu mereka menulis kitab tauhid, dan kita tahu kitab tauhid itu adalah di atas pijakan ya sifat 20 Sifat yang 20 kita betul. kenal. Dan memang perdebatan mengenai sifat 20 itu tidak menjadi poin yang diperdebatkan kaum tua dan kaum muda. Berarti sepakat mereka untuk sifat Bahkan mereka tidak membahas itu. Ya, bahkan di Tawalib Parabe kita juga belajar Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Jawahirul Kifayatul Awam, kita juga belajar tasawuf di situ, itu tawalib. Kita juga Jumat subuh bertahlil di Parabe. Di Parabe kita bertahlil. Dan alumni Parabe ya biasanya tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat, banyak juga yang dari Madrasah Sumatera Tawalib Parabe yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa. Berarti anggapan bahwasanya Sumatera Barat itu Wahabi melihat kepada sejarah masuknya Islam ke Sumatera Barat tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ditebarkan Islam oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang sufi. Kemudian kalau kita rujuk ke depan sedikit, Harimau Nasalpan juga tidak bisa. Kemudian kita lihat bukti adakah Pondok Wahabi yang mencetak ulama-ulama dari dulu sampai sekarang di Sumatera Barat juga tidak ada. Lalu sekarang kira-kira apa yang membuat orang-orang ini kira-kira bangga atau pede begitu menyatakan bahwasanya masyarakat Sumatera Barat ini Wahabi? Apakah karena anti pakem? Ya kalau di Jawa kan ada Gus, ada Kiai, di Sumatera Barat kita tidak menemukan itu. Dan kita juga kalau dari sisi ilmiah itu kan bukan standar Wahabi. Iya, betul. Itu bukan standar Wahabi. Ya kita memang juga akan katakan bahwasanya barangkali penghargaan masyarakat Sumatera Barat pada ulama mungkin kurang. Kalau di Jawa kita lihat ulama turun mobil tuh digandeng keluar seperti itu, dipayungi barangkali kalau perlu. Kalau di Sumatera Barat kan enggak. Sumatera Barat mungkin penghargaan para ulama itu sangat-sangat kurang. Kira-kira apa celah lagi Bu ya? Kalau ada orang menyatakan Sumatera Barat ini Wahabi, apa sebenarnya? Nah, barangkali itu tadi, kalau pemahaman yang Sawadul Azam kita sudah kenal, sudah masyhur, ya sudah kita maklum lah. Nah mungkin sebahagian yang mencari celah dari sisi sejarah, karena sejarah pun sebenarnya bisa jadi senjata juga. Sejarah bisa menjadi semacam klaim sejarah, dan ketika ada yang mengaitkan misalnya Padri dengan Wahabi, walaupun hanya satu buku yang ditulis mungkin oleh mereka yang tidak langsung mengambil sumber pertama, hanya mengambil sumber kedua, kemudian menyebutkan itu sebagai statement yang paling terakhir ya, yang kesimpulan besar. Nah, ketika ada statement itu, inilah kemudian yang digadang-gadangkan untuk menyebutkan bahwa ya pemahaman kami ini ya sudah berakal sejak lama. Jadi tidak usah diusik-usik lagi. Padahal kita kenal yang namanya surau. Kalau hendak merevitalisasi surau, kita sekarang membangkitkan surau namanya. Yang surau itu akidahnya Asy'ari, Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya mazhab Syafi'i. Tidak kita temukan fikih-fikih mazhab yang lain. Syafi'i. Dan kitab Minhajut Talibin itu menjadi kitab yang masyhur, yang sudah dasar lah. Setiap orang yang mengaji surau kalau tidak belajar Minhajut Talibin itu ya tidak ngaji berarti. Dengan syarah Imam Mahali. Imam Mahali, menjadi Mahali. Kemudian kalau di surau itu ya belajar sifat 20. Kemudian mengembangkan dalam metode ihsannya itu ya beramal dengan amal tarekat yang muktabar, Imam Ghazali, tarekat yang bertumpu kepada amal ibadah yang muktabar. Nah, inilah yang disebut surau. Jadi kalau ada yang mengaku dipalingkan dari situ, berarti memang belum mendalami bagaimana sejarah Islam di Minangkabau. Itu kesimpulan kita. Dan lagi-lagi kita katakan, dengan sejarah orang bisa mengklaim sesuatu. Sejarah bisa jadi dalam tanda kutip senjata. Ketika kita tidak bisa berdebat masalah mantik dengan usul fikih, dengan ilmu-ilmu alat,
bermuzakarah, misalnya masalah tawassul dan lain sebagainya, maka ya sebagian bermain dari sisi sejarah ini, dan memang karena ada yang menyebutkan itu. Tapi ketika kita jujur secara ilmiah, mengkaji secara komprehensif, hal-hal tadi ya terbantahkan sama sekali, dan memang tidak kita temukan hal demikian. Kalau dalam bahasa jurnalistik itu namanya framing. Framing. Jadi diambil yang sesuai dengan dia saja, kemudian diarahkan pemahaman pendengar ataupun pembaca sesuai dengan opini dia sendiri. Betul. Kemudian dikatakan inilah kebenaran mutlak. Padahal orang-orang yang bisa mengkaji secara utuh, secara komprehensif, misalkan dia kaji seluruh karya Buya Hamka, dia akan temukan, oh berarti Buya Hamka punya perkembangan keilmuan barangkali. Betul. Ayah beliau juga punya perkembangan keilmuan. Saya pun barangkali, Buya pun barangkali juga pernah punya perkembangan keilmuan seperti itu, dan itu hal biasa. Kemudian juga kita juga ingin tegaskan tadi Haji Rasul dan juga Buya Hamka adalah tokoh Muhammadiyah, bisa kita sebutkan seperti itu ya. Dan salah satu tokoh Muhammadiyah dari UMSU, guru saya dulu belajar ilmu falak di Mesir, Dr. Arwin Juli Rahmadi. Beliau juga ke rumah Buya kalau tidak salah. Dia sempat singgah. Orang Muhammadiyah, beliau singgah ke surau tarekat. Surah Syekh Abdul Qadim ya Buya ya. Melihat naskah ya. Melihat naskah kalender beliau. Falak beliau. Istilahnya berarti surau-surau tarekat pun sudah memakai ilmu falak sebelum Muhammadiyah masuk ke Sumatera Barat. Iya. ya falak itu ilmu yang dikembangkan oleh umum. Ada cerita menarik ini, cerita menarik. Seorang ulama besar tarekat di Minangkabau itu Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Mungka. Beliau yang bisa menandingi Syekh Ahmad Khatib dalam perdebatan masalah tarekat, karena Syekh Ahmad Khatib satu angkatan. Beliau satu angkatan. Syekh Ahmad Khatib mengkritisi. Nanti kita mungkin kalau ada waktu kita bahas Syekh Ahmad Khatib, karena ini penting juga. Nah, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Muhammad Sa'ad ini ahli falak. Ahli falak. Cuma bedanya beliau ketika masuk Ramadan, beliau tidak menggunakan falak, menggunakan ru'yah. Walaupun beliau ahli sekali. Nah, menariknya apa? Salah seorang ahli falak di Minangkabau namanya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Nah, Syekh Muhammad Jamil Jambe itu sering datang ke muka ke Syekh Sa'ad untuk minjam buku-buku falak, bayangkan. Buku falak. Beliau banyak minjam buku-buku falak yang penting itu dipinjamnya kepada Syekh Muhammad Sa'ad Mungka, karena Syekh Muhammad Sa'ad itu ya sudah senior ya, beliau senior, belajar falak lebih awal. Tapi yang terkenalnya Syekh Jamil Jambe, karena Syekh Jamil Jambe kan membuat almanak yang disebarkan secara umum. Betul. Nah, jadi mengenai falak itu ilmu yang sudah lumrah di kalangan ulama-ulama. Ya, ulama dulu mereka belajar rubuk mujayyab, mereka belajar bagaimana penentuan arah kiblat, sehingga surau-surau mereka mereka gunakan itu falak untuk penentuan arah kiblat, kemudian ketika menentukan waktu sholat. Nah, cuma bedanya mereka berpegang kepada ru'yatul hilal. Tetap ru'yah sebagaimana qaul dalam mazhab Syafi'i. Karena mayoritas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Pokoknya kita itulah jangan adu-adu ulama lebih ya. Karena ternyata kita temukan ya ulama seperti itu. Dan kalau misalkan kita mau melihat ya lihat pola pikir, lihat keilmuan. Jangan gaya. Jangan gaya. Kalau misalkan gaya barangkali Haji Rasul nanti akan dianggap sebagai antek-antek penjajah ya Bu ya. Kalau gayanya ya. Pakai tarbus kan tidak pakai sorban. Peci, kumis beliau. Ya, enggak bisa. Atau Dr. Mahmud Yunus juga licin ya Bu ya. Licin ya, klimis kalau bahasa sekarangnya pakai jas. Klimis seperti itu beliau. Tapi bukan berarti beliau itu bahasa sekarangnya liberal atau apa istilahnya ya. Seperti orientalis, enggak seperti itu juga. Itu gaya saja. Nah, kita lihat dari segi keilmuan. Nah, berarti lagi-lagi kita akan katakan dari segi sejarah masuknya Islam bukan Wahabi. Tokoh-tokoh pengembangan ataupun pembaruan Islam di Minangkabau juga bukan Wahabi. Sekolah-sekolah yang ada di Minangkabau bukan Wahabi juga. Nah, sekarang kita sebenarnya adil saja. Ya, adil saja barangkali kita tegas saja. Bahwasanya Sumatera Barat itu bukan Wahabi, tapi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari mungkin perbedaan gaya kita berdakwah atau gaya kita beramal. Bahkan Muhammadiyah sendiri juga berbeda dengan Wahabi ya. Kalau misalkan ada orang yang mengaku ingin bernisbat pada Muhammadiyah dan Sumatera Barat ini lumbungnya Muhammadiyah. Memangnya Muhammadiyah masuk Sumatera Barat yang bawa siapa, Gu? Itu Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul tadi. Haji Rasul beliau bawa tahun 1925 ke Sungai Batang. Jadi
cabangnya pertama kali Sungai Batang. Apa ada Sejamil Jaho juga? Sejamil Jaho juga hadir waktu itu, juga ikut. Dan kita kenal Sejamil Jaho itu adalah salah seorang ulama kaum tua. Pendiri Perti juga. Termasuk Syekh Muhammad Zain Batu Sangkar. Muhammad Zain itu. Syekh Muhammad Zain di Simabur itu tokoh besar tarekat Naqsyabandiyah. Ya, beliau juga ikut Muhammadiyah, dan kita pernah wawancara dengan salah seorang tokoh sepuh Muhammadiyah ya. Yang sudah tua dulu. Ya, beliau mengatakan ya kami dulu waktu muda-muda tetap belajar I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Orang Muhammadiyah ya, Be. I'anah. Ya karena ya secara akar kan tetap kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Betul. Dan kita kenal Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, beliaulah yang mempopulerkan I'anatul Talibin. Karena gurunya Syed Bakri Syatta ya guru beliau. Ya. Guru beliau. Pokoknya ya bedanya dengan Wahabi ini la mazhabiyah. La mazhabiyah. Anti mazhab. Kalau Muhammadiyah mazahibiyah. Mengakomodir semua mazhab. Pokoknya Islam, pencinta Nabi Muhammad, gabung. Ya, beramal untuk progresivitas umat Islam, gabung. Itu barangkali Muhammadiyah bedanya dengan NU. Makanya karena kita bekerja untuk kemajuan umat, zikirnya enggak panjang-panjang mungkin. Enggak panjang-panjang. Jadi banyak sosial. Iya, banyak amal ibadah, sosial. Amal Jadi sosial. Kalau bahasa Arabnya jam'iyah khairiyah. Jam'iyah khairiyah. Kalau Perti barangkali lebih kepada jam'iyah ilmiah. Ya, ngajinya banyak. Ya, ngajinya yang banyak. Ya, istilahnya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tapi pola pikir tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu barangkali perlu kita tegaskan sekali lagi. Nah, makanya kita lihat dari sejarah, dari tokoh, kemudian juga lumbung-lumbung ulama di Sumatera Barat, kita tegas saja menyatakan bahwasanya Sumatera Barat bukan Wahabi. Ya, mungkin juga kawan-kawan di Aceh, kawan-kawan di Riau, kawan-kawan di Jawa, di Kalimantan barangkali bertanya-tanya, ini Sumatera Barat kok selalu beda ya. Ya, mungkin yang beda bukan Sumatera Baratnya, tapi beberapa tokoh yang mungkin dikedepankan, ya dianggap ulama di Tinggian Sarantiang, di Daulun Selangkah, ya mungkin dianggap ulama, tapi kemudian satu lagi juga yang mungkin perlu ditegaskan, Bu ya, kalau kita ingin membangkit batang tarandam di Sumatera Barat, jangan tinggalkan identitas yang seperti itu ya. Betul. Ya, membangkitkan batang tarandam, memulih benang tauntai istilahnya. Ya, kita harus kembali kepada akar. Esensi yang sebetulnya. Jadi tidak bisa hanya sekedar casingnya saja kita perbaharui. Istilahnya diambil, ini surau, ini tuangku, ini tapi gelar dan sebagainya. Harus ada esensi, ruhnya. Apa ruhnya? Ya ilmu. Ya kalau secara akidah tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, sebagaimana yang telah diwariskan oleh ulama-ulama surau yang pernah berjaya dulu. Kalau kita hendak menyambung tradisi surau. Nah, kecuali kalau kita buat yang lain. Nah, kemudian secara fikih bertamazhub kepada mazhab, khususnya kepada mazhab Syafi'i. Kemudian bertasawuf dan bertarekat. Nah, kalau ya ketika ada yang mengemukakan ingin membangkitkan keislaman, mengembalikan bagaimana kejayaan Islam di masa lampau, ya kita harus kembali kepada esensi itu. Karena itu adalah ruh. Bagaimana mungkin bergeraknya sebuah batang tubuh kalau tidak ada ruhnya? Kemudian kalau kita merevitalisasi surau-surau tanpa kita memahami atau menumbuhkan ruh mewariskan ruh yang telah ada itu dari ulama-ulama dulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi awam memang sangat gampang diadu-adu barangkali ya, Bu ya. Apalagi dengan framing bahasa kita tadi. Padahal kadang-kadang alim mungkin di Perti dan Muhammadiyah itu tidak ada pertikaian. Ada ulama-ulama kalau misalkan tokoh lah di ormas-ormas yang mungkin dianggap berbeda oleh akar rumput, oleh awamnya, ternyata mereka kalau duduk bercengkrama, ilmiah, damai, guyon biasa. Nah, jadi jangan sampai nanti kita yang awam berkelahi, kita berdebat tidak sudah-sudah dan tanpa mi'yar ilmi, tanpa mizan ilmiah, kemudian energi kita habis, manfaat kita tidak dapatkan, kita tertipu, masyarakat jadi terpecah. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah, kembali ke ilmu. Jadi jangan sampai nanti kita gaya-gayaan saja, kita pakai apa istilahnya syiar ulama, pakai peci, gaya bicara kita seperti gaya ulama, akan tetapi alas-alas ulama, dasar-dasar keilmuan kita tidak punya, bagaimana kita akan mendidik umat. Itu barangkali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ini penting. Syekh Ahmad Khatib penting. Ya, bagaimana framing orang terkait beliau. Beliau satu angkatan dengan Syekh Mahfud Remasi. Mahfud Remas. Lebih junior. Syekh Mahfud Remas. Ya, kalau dalam cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kata Gus Baha, ketika di Indonesia keduanya berguru dengan Kiai Soleh Darat, sampai di Makkah berguru kepada dua tokoh ini. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih dominan kepada Syekh Mahfud
Kemudian Tremas, kemudian Syekh Ahmad Dahlan lebih dominan kepada Syekh Ahmad Khatib. Dan saya sempat beli hasyiah Turmusi di Mesir. Turmusi, saya kira ini karya ulama Asia Tengah. Seperti Turmuzi, kan wazannya sama. Turmuzi. Ternyata pas saya baca mukadimah, Termas, Jawa. Karena yang menjualnya juga kawan saya dari Tajikistan. Ternyata ketika saya baca mukadimah, ini bukan Turmusi berarti, Tremasi. Karena ternyata beliau dari Termas, Jawa ya. Itu luar biasa memang karya ulama-ulama kita di Makkah. Dan ulama-ulama kita Sunni, kita harus tegas ya. Ulama-ulama kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai ada framing. Jangan sampai ada framing, dusta. Kalau misalkan mau kita buka ini secara jantan, kita dialogkan ya Bu ya. Iya, betul. Ya, kita bawa referensi. Ya silahkan kawan-kawan yang ingin protes. Mungkin Buya Apria nanti, bukan saya ya. Berdialog kita tentang dari segi sejarah tentang akar keislaman masyarakat Islam di Sumatera Barat. Itu saya barangkali, mudah-mudahan bermanfaat Buya. Terima kasih banyak Buya telah menyediakan waktu. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan pencerahan dari video yang telah kita buat. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa like, comment, share. Buya juga punya YouTube ya Buya ya? Oh, ada, tapi belum ini. Insyaallah. Silakan di-subscribe Buya Apria Putra, walaupun ya video beliau juga banyak di channel-channel lain. Ya, karena beliau sering dijadikan narasumber. Ya, memang beliau luar biasa. Ini hanya sebagian kecil dari kitab-kitab beliau. Manuskrip, insya Allah nanti mungkin kita buatkan juga video-video. Harus kita bahas satu-satu. Manuskrip, koleksi beliau banyak. Ya, karena beliau memang bidang beliau filologi. Ya. Kalau di Arab namanya tahqiq. Itulah barangkali. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk jadi lebih baik. Semoga Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.